Assalamualaikum anak solih. Assalamualaikum anak solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Indah. Kali ini Bu Indah akan menjelaskan tentang peristiwa Fathu Mekah. Hayo, siapa yang sudah tahu apa peristiwa Fathu Makkah itu? Fathu Makkah merupakan peristiwa besar yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah berkembangnya Islam sampai saat ini. Melalui peristiwa Fathu Makkah, Islam menunjukkan jati dirinya sebagai agama yang cinta perdamaian. Hal ini ditunjukkan langsung oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin pasukan muslimin saat itu. Peristiwa Fathu Mekah terjadi pada 17 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemenangan mutlak didapatkan kaum muslimin dengan merebut kembali kota Mekah. Pengertian Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah penaklukan Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslim. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 20 dan 21 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Dalam sejarah Islam, peristiwa Fathu Mekah adalah momen penting karena menjadi titik balik perjuangan umat Islam yang saat itu selalu mendapat ancaman. Peristiwa Fathu Mekah membuat wilayah Mekah terbebas dari cengkraman kaum kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Mekah benar-benar menjadi kota yang terbuka bagi semua orang termasuk kaum muslimin. Asal mula peristiwa Fathu Mekah adalah diawali dengan adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang isinya pernyataan jika ada penyerangan salah satu pihak, maka penyerangan harus dilakukan secara keseluruhan saat itu. Pihak Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Bani Khuza'ah, diserang oleh Bani Bakar yang berkelompok dengan Quraisy. Mendengar kabar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang di Madinah bergegas ke Mekah bersama pasukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai strategi untuk mempermudah penyerangan dan mengecoh kaum Quraisy. Panglima Islam Khalid bin Walid ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin 10.000 pasukan dengan senjata lengkap. Suasana saat itu mengharuskan pasukan berkemah di atas bukit-bukit yang ada di kota Mekah. Di sana pun mereka membuat pagar betis sebagai benteng pertahanan jikalau pasukan kaum Quraisy menyerang. Selain itu, masing-masing dari mereka pun mengepung kota Mekah dari 4 penjuru mata angin. Akhirnya, pertempuran pun terjadi dan dimenangkan oleh kaum muslim. Khalid dan pasukan pun langsung merampas senjata-senjata yang dimiliki pasukan Quraisy dan melakukan perlawanan beberapa kali. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian tersebut adalah 1. Gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. 2. Jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa seizin keluarganya, maka ia harus dikembalikan. Tapi jika ada yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. 3. Dibebaskan kepada seluruh kalangan yang ada di Arab untuk menjalani kerjasama dengan kaum muslim dan Quraisy.
4. Pada tahun tersebut, kaum muslimin belum diperbolehkan memasuki Mekah. Kaum muslimin diizinkan untuk memasuki Mekah di tahun berikutnya selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa dihunus. 5. Perjanjian didasari pada ketulusan dan kesediaan kedua belah pihak. Peristiwa Fathu Mekah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Peristiwa Fathu Makkah terdapat dalam dari ulah kaum kafir Quraisy, kota Makkah dipenuhi oleh berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya tidak tinggal diam, sehingga beliau menetap selama beberapa hari untuk menghancurkan berhala yang terdapat di sekitar Ka'bah atau yang tersebar di beberapa tempat di kota Mekah. Pasca kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim, ada beberapa ketentuan dan kebijakan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terapkan untuk penduduk kota Mekah. Yang diantaranya adalah 1. Posisi pendapatan yang diperoleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berasal dari hasil kebun di tanah Khaybar, setengah dari tanah Fada, dan dari Wadil Qura. Adapun beliau hanya mendapat setengah dari hasil pertanian di tanah Fada. 2. Ketika ada hasil rampasan perang, maka harus diserahkan kepada kaum muslim. Selain itu, peninggalan kaum muslim saat hijrah adalah milik mereka kembali karena kota Mekah masih ada dalam kendali kaum muslim. Fathu Makkah bukan hanya sebagai peristiwa penaklukan kota semata. Namun dari peristiwa tersebut, penelitian ini menemukan beberapa makna yang bisa menjadi nilai-nilai luhur yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sekitar 4 nilai yang terkandung dalam kisah tersebut. Di antaranya, nilai keterbukaan, perdamaian, pemberian maaf, dan tawadu. Semua itu menjadikan Fathu Makkah sebagai peristiwa yang penting dalam sejarah umat Islam dan seluruh umat manusia pada umumnya. Bahwa dalam kondisi perang pun kita harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Fathu Makkah menunjukkan bahwa kemenangan dalam perang bisa diraih di dalam peperangan tanpa harus menumpahkan darah manusia yang lainnya. Bahkan kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar yang pernah diraih oleh umat Islam yang nilai-nilainya abadi dikenang sepanjang sejarah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.